Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Vimar Dwi Andika, Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Banyak banget dari kalian nih, baik itu calon Taruna STMKG ataupun calon Taruna yang dari non STMKG tapi sama-sama pengen masuk sekolah kedinasan dan pengen jadi Taruna. Nah, banyak banget pertanyaan dari kalian tuh tentang bedanya sekolah ikatan dinas sama sekolah pola pembibitan. Nah, emang apa sih bedanya? Sebetulnya saya udah pernah ngasih tahu di video saya yang ini, saya udah pernah ngasih tahu. Cuma mungkin kalian lupa atau mungkin kalian belum nonton atau mungkin kalian nggak terlalu paham. Jadi oke, saya akan jelasin lagi. Kalau di video sebelumnya kan saya ngejelasin tentang perbedaan sekolah ikatan dinas, kedinasan, dan pola pembibitan. Nah, kalau sekarang saya lebih ke spesifik tentang sekolah ikatan dinas dan pola pembibitan. Jadi disimak ya. Yang pertama adalah sekolah ikatan dinas. Nah, sekolah ikatan dinas itu artinya adalah sebuah sekolah yang dia itu langsung berada di bawah naungan kementerian tersebut. Sehingga nanti kalau sekolah ikatan dinas itu setelah kita lulus, kita nanti akan langsung dipekerjakan di kementerian tersebut. Contoh misalkan saya STMKG. Nah, STMKG itu berada di bawah kementerian atau di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, setelah nanti kita itu selesai dari pendidikan di STMKG, kita itu auto dan langsung kerja di BMKG gitu. Nah, kalau untuk sekolah ikatan dinas itu ada 8 sekolah. Nah, 8 sekolah tuh ada apa aja? Nah, inilah 8 sekolah kedinasan nih. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi, kalian jangan sampai salah. Nah, terus yang kedua adalah tentang sekolah pola pembibitan. Apa sih pola pembibitan itu? Jadi maksudnya adalah dia tuh sebetulnya mirip-mirip sama sekolah ikatan dinas. Cuma kalau pola pembibitan itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Seperti yang kita tahu, Kementerian Perhubungan itu terdiri atas 3 mitra, yaitu mitra darat, mitra laut, dan juga mitra udara. Nah, jadi kalau misalkan pola pembibitan itu, dia emang betul-betul sama kayak ikatan dinas. Cuma bedanya ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Perhubungan. Karena Kementerian Perhubungan itu kan banyak mitranya, sedangkan kalau yang lainnya kan cuma istilahnya cuma bagian-bagian kecil aja. Dan untuk sekolah pola pembibitan itu jumlahnya ada 13 sekolah. Nah, inilah daftar sekolahnya pola pembibitan. Jangan sampai salah ya, hanya 13 ini. Sekarang kita masuk tentang persamaannya ikatan dinas dan pola pembibitan. Persamaannya itu adalah sekolahnya sama-sama gratis. Jadi tuh kalau misalkan kalian masuk ke sekolah ikatan dinas ataupun sekolah pola pembibitan, kalian itu nggak perlu mikirin bayar uang SPP atau kalau di kuliah namanya uang UKT per semesternya. Kalian tuh sekolah betul-betul gratis dari awal masuk sampai kalian lulus untuk uang kuliahnya. Terus juga kalau persamaannya lagi, kita sama-sama langsung diangkat jadi PNS. Jadi setelah kita nanti udah lulus dari sekolah tersebut, kita akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau ASN di kementerian tersebut. Contohnya kayak misalkan saya dari STMKG ya langsung di BMKG. Terus misalkan dari STIS kan yang statistik, berarti nanti dia langsung dipekerjakan di BPS atau Badan Pusat Statistik. Terus kalau misalkan sekolah yang ikatan dinas, kita itu memang biaya dari awal sampai akhir itu emang Rp0 gitu, nggak ada biaya sama sekali. Mungkin memang ada beberapa sekolah ikatan dinas yang di awal itu kita disuruh bayar dulu untuk beli seragam atau apa-apa. Emang itu ada, tapi nggak semuanya gitu, nggak banyak. Kebanyakan sekolah ikatan dinas itu ya dari awal emang betul-betul gratis. Terus kalau ikatan dinas juga biasanya banyak dari sekolah ikatan dinas itu yang dapat uang saku. Walaupun ada salah satu sekolah ikatan dinas atau ya satu sih setahu saya yang nggak dapat, ada 2 yang nggak dapat uang saku per bulan. Tapi nggak termasuk STMKG sih, kalau STMKG dapat per bulan. Nah, itu memang ada. Nah, kalau misalkan sekolah yang pola pembibitan itu dia ada yang namanya uang asrama dan juga uang makan. Jadi kalau sekolah yang pola pembibitan itu, walaupun emang saya bilang tadi di awal uang kuliahnya gratis, sama sekali nggak ada, uang per semester tuh nggak ada. Cuma untuk biayanya asramanya dia per bulan itu masih bayar. Terus juga dia beli seragamnya juga nanti masih bayar. Terus juga buat uang makan sehari-harinya juga itu masih bayar gitu. Walaupun nanti disediakan sama asrama, tapi kan nanti ada lagi uangnya gitu.
Jadi kalau misalkan yang pola pembibitan itu untuk uang kuliahnya gratis gitu. Tapi masih ada uang asrama seperti itu, istilahnya biaya hidupnya lah. Dan kalau misalkan untuk sekolah pola pembibitan itu dia nggak ada uang saku juga. Jadi kalian tuh walaupun kuliah gratis, tapi masih ada gitu loh pengeluaran untuk bayar ke asramanya gitu ya. Sebetulnya nggak terlalu masalah juga sih untuk bayar asrama itu. Ya itu sama aja kayak mungkin kalau di sekolah kedinasan lain yang non asrama itu buat bayar uang kos gitu. Ya semacam itulah, jadi nggak terlalu berbeda. Jadi intinya sih outputnya nanti kalian tuh setelah udah lulus dari sekolah itu, insya Allah sudah barang pasti kalian tuh bakalan langsung diangkat menjadi PNS di kementerian tersebut. Jadi ya nggak usah takut ya. Jadi bagi kalian yang pengen betul-betul sekolah gratis banget, nggak ada biaya sama sekali, ya disarankan kalian untuk masuk ke sekolah ikatan dinas. Memang saingan sekolah ikatan dinas atau sekolah pembibitan atau sekolah kedinasan itu cukup berat. Pastilah ya, namanya juga sekolah punya kementerian, terus juga istilahnya disubsidi sama pemerintah beberapa persen. Cuma tetap emang pasti walaupun outputnya itu enak, walaupun prosesnya enak, tapi untuk mendapatkannya itu sulit gitu, karena memang harus berjuang sedikit. Perbedaannya kalau misalkan sama untuk TNI dan Polri, kayak contoh kan suka nanya tentang Akmil atau Akpol. Jadi gini ya, kalau Akmil sama Akpol itu dia memang sama nih ikatan dinas juga. Cuma dia udah beda sektor gitu. Kalau akademi kepolisian dan akademi militer itu masuknya ke dalam AKABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga nanti mereka pada saat sudah lulus itu menjadi yang namanya abdi negara, tapi ya untuk keamanan gitu. Itu untuk alat negara, senjata negara gitu istilahnya, buat pertahanan. Kalau kita di sini yang ikatan dinas ini akan lulus sebagai pegawai negeri sipil. Walaupun pendidikannya memang yang ikatan dinas itu juga ada yang semi militer. Cuma kalau misalkan untuk akademi kepolisian sama akademi militer, ya itu memang pendidikannya militer. Ya, sekian aja video dari saya ya, semoga membantu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar atau bisa hubungi Instagram saya lewat DM. Wabillahi taufiq wa hidayah. Hasbuki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses selalu dan barakallah.